360 derajat. Selamat datang Pak Anies, luar biasa. Kawan-kawan siapkan pertanyaan, siapkan pernyataan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendesak sosok Anies Baswedan. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa. Oke. Siap. Pak Anies. Selamat datang Pak Anies. Silakan Pak Anies, boleh duduk Pak Anies. Iya, silakan Pak Anies, boleh duduk. Sebelumnya selamat datang Pak. Saya Viola, kali ini kita akan bersama-sama mendesak sosok Anies Baswedan. Pak Anies, aduh, kali ini sudah bersama kita bersama Pak Anies Baswedan. Silakan Pak. Waduh. Cek. Silakan boleh duduk Pak. Cakep, mantap. Oke, siap. Pak Anies, silakan. Oke, Pak Anies boleh duduk di sebelah sini Pak. Nah, agar tidak ada ketimpangan sosial. Silakan Pak Anies. Siap. Pak Anies, selamat datang Pak Anies di Kota Samarinda. Kita kasih tepuk tangan dulu. Pak Anies, apa kabarnya nih Pak Anies? Baik, alhamdulillah senang sekali bisa kembali ke Samarinda ini. Luar biasa. Luar biasa. Pak mohon izin, saya Viola nanti akan memandu kawan-kawan untuk mendesak Pak Anies. Siap. Sudah siapkah Pak didesak? Iya, tapi gini, dulu katanya sekali minum air Samarinda akan selalu kembali ke Samarinda. Waduh. Sebentar, akan kembali ke Samarinda. Silakan Pak Anies sambil duduk Pak. Yuk. Pak, ini perjalanannya sepertinya hari ini panjang sekali ya Pak. Dari mana aja sih Pak tadi? Iya, perjalanannya dari pagi tapi rasanya pendek sekali. Semua acaranya seru di sini. Wow, luar biasa. Dan lagi-lagi kembali ke Kota Samarinda ya Pak Anies ya. Iya. Luar akhirnya biasa. Samarinda. Pak Anies. Ternyata ada juga di atas sana ya. Ada juga dong. Banyak. Siap. Udah siap mendesak hari ini? Sudah semangat mendesak? Skor semangatnya dong. Jangan malu Bu yang di belakang, jangan malu, sebut aja ya, sebut aja. Pak Anies, kali ini kita bakal ngedesak Pak Anies nih Pak. Udah siap Pak Anies untuk didesak Pak? Bismillah. Pak Anies ini pernah menjadi guru. Habis ditanyain skornya berapa, semangatnya luar biasa. Semangat orang sini menggebu-gebu. Aduh, sampai kaget. Pak Anies sebagai sosok yang pernah menjadi guru, menteri bahkan gubernur. Dan kali ini sudah mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak, sudah siap Pak untuk menang tahun ini Pak? Bismillah, insya Allah siap. Luar biasa. Pak, kali ini desak Anies. Kawan-kawan sudah berkumpul, dari tadi kita sudah dengarkan aspirasi dari kawan-kawan. Dan siang hari ini semua sudah siap untuk mendesak? Sudah siap. Pak Anies sudah siap ya Pak untuk didesak Pak? Sudah siap belum Pak? Rasanya kemana-mana didesak terus. Kasihan. Tapi nggak apa-apa ya Pak, kali ini didesak lagi? Untungnya pas debat nggak didesak malah. Aduh. Siap. Cuman debatnya selesai baru desak-desaknya rame itu. Waduh. Mas Anies. Aduh. Oke, Pak Anies, kali ini kawan-kawan bersiap. Kita akan masuk ke segmen pertama yaitu Gimana Nis? Ada emas hitam, Pak. Ya, ini timernya bisa dibaca ya. Oke, kawan-kawan boleh ya dikasih Jangan seperti akses. Jangan sampai seperti pas debat kemarin. Uh.
Siap. Oke, kita pastikan dulu ya, kita pastikan. Boleh ya. Boleh dikasih teman-teman, boleh dikasih lagi jaraknya supaya timernya bisa lebih terlihat. Pak Anies, kali ini saya yang akan mendesak Bapak pertama kali Pak. Mohon izin Pak Anies, saya hanya beri Bapak waktu hanya 2 menit untuk menjawab. Jangan kelamaan mikir ya Pak ya. Jangan kelamaan mikir ya Pak. Dan saya nggak boleh bilang ya waktunya tidak cukup gitu. Nggak Wow, siap. Pak Anies, kawan-kawan ingat jaga kondusivitas, tunjukkan warga Kalimantan Timur. Pak Anies, dalam pemilu presiden kali ini Pak, katanya kan Jawa ini adalah kuncinya. Bener nggak sih ya kira-kira? Nah Pak, tapi kenapa Desak Anies edisi ke-14 kali ini Bapak justru jalan-jalannya ke Kalimantan bahkan ke kota Samarinda nih. Justru Bapak jalan-jalannya ke Kalimantan Timur. Kira-kira nih Pak, gimana sih Pak? Kok malah main-main ke kota Samarinda? Padahal fokus cari suara ya di Pulau Jawa aja Pak, nggak usah di Pulau Kalimantan. Gimana sih Pak? Kenapa sih Pak? Kenapa pengen ke sini tuh kenapa kira-kira? Jangan-jangan Bapak ini mau beli 500.000 hektar lahan ya Pak ya? Gimana Pak? Jangan-jangan mau beli 500.000 hektar lahan? Pak Anies, waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Bapak bernapas. Enggak Pak, ketika Bapak berbicara. Silakan Pak Anies. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kunci adalah di Jawa karena penduduk adalah di Jawa. Mengapa justru malah datang ke Kalimantan Timur, ke Samarinda? Sebenarnya malah inilah menjadi alasan utama bahwa kita kami mendapatkan amanat untuk ikut dalam kontestasi karena kita ingin ada kesetaraan di Republik ini. Dan ketimpangan yang kita rasakan itu adalah ketimpangan yang sudah berlangsung amat panjang. Dan ketika saya sampai ke Samarinda mengingatkan saya, tahun 94 saya mahasiswa. Pada saat itu saya dengan beberapa teman, para mahasiswa juga datang ke Samarinda, datang ke Tenggarong. Kita membuat pelatihan dengan anak-anak muda se-Kalimantan Timur. Dan pesertanya ada yang datang 4 hari lamanya untuk sampai ke lokasi ini. Dari hulu waktu itu. Dan di tengah pelatihan seperti itu, persis di tepi pantai begini. Bukan pantai, tepi sungai. Saking besarnya ya sungainya. Saking besarnya. Dan persis ada kejadian begini. Saya menyaksikan di situ anak-anak yang kondisi kesehatannya dari kulitnya segala tidak sehat. Di saat yang bersamaan di belakangnya ada tongkang batu bara yang lewat. Persis, tongkang batu bara lewat. Karena itu saya katakan pada waktu itu, ini adalah saya menyaksikan dari dekat apa yang disebut dengan ketimpangan. Dan kita tidak ingin ketimpangan itu dibiarkan terus menerus. Kita melihat ini harus diselesaikan. Saya kembali ke sini untuk mengajak warga di Kalimantan Timur. Mari kita bersama-sama melakukan perubahan. Sehingga ketimpangan ini kita bisa selesaikan. Jadi, luar biasa. Saya punya memori ingatan tersendiri dengan kota ini. Apalagi dulu salah satu pendiri bangsa kita, pendiri negeri ini namanya Bung Hatta. Dan Bung Hatta memiliki catatan khusus tentang Samarinda. Apa Sampai tuh, Pak? ada motif Samarinda. Dan saya sengaja pakai kaos dengan tulisan dari Bung Hatta. Apa tuh bunyinya Boleh dibaca? Pak? Boleh Pak. Apa Tak tulisannya? ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Luar biasa. Pak Anies dari tadi kan ngomongin indahnya Sungai Mahakam. Pak, skor dong untuk Sungai Mahakam berapa sih? Jangan. Aduh, sebut aja Pak. Disebut aja Pak. Iya, saya sekarang takut ngasih skor. Aduh, coba kasih skor Pak. Ya dah. Skor Skornya, keindahan Sungai Mahakam kalau deh. Sungai Mahakam 11 dari 10. Oke deh, kalau gitu boleh deh jawabannya diterima, gak apa-apa, boleh. Teman-teman, coba kasih skor jawaban Pak Anies. 11 per berapa? Pak Anies. Tadi Bapak sudah keliling-keliling pastinya sedikit di kota Samarinda dan bahkan sebelumnya pasti sudah keliling lagi dan kembali ke sini ya.
kembali ke sini. Pak Anies, kira-kira Pak, apa sih yang pengen Bapak bangun di kota Samarinda Pak Anies? Penasaran nggak sih? Penasaran nggak sih? Penasaran nggak sih? Ya gini, betul. Boleh saya Silakan, jawab nih ya, silakan. gini. Oke, Pak Anies mohon izin, sedang azan, kita akan break sesaat. Mohon dijaga kondusivitasnya kawan-kawan. Kita akan kembali lagi melanjutkan desak Anies setelah azan berikut ya. Ini nggak jadi dengerin adzan nanti. Nah, dengerin dulu adzannya ya. Oke kawan-kawan, silakan bersiap lagi, kita akan melanjutkan kali ini desak Anies kembali. Oke, Pak Anies sudah jauh-jauh Pak keliling dan kembali lagi ke kota Samarinda. Sebenarnya apa sih Pak yang mau dibangun di kota Samarinda itu Pak? Jadi begini teman-teman sekalian. Tadi kita bicara pemerataan dan pembangunan yang akan kita kerjakan adalah pembangunan yang memberikan kesempatan tumbuh di berbagai tempat. Bukan hanya membangun satu kota, tapi membangun seluruh wilayah Indonesia. Dan itu artinya kita akan meningkatkan 40-an kota di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah Samarinda. Ini kota yang ingin kita kerjakan nih. Wah, Saya bahkan apa nih, Pak? Apa nih? bahkan ini kita siapkan ini satu gambaran nih. Oke. Siap. Samarinda sebagai satu dari 40 kota maju Indonesia. Kita akan berencana membangun transportasi umum untuk di Samarinda. Translingko Sungai Mahakam. Kemudian kita akan mendorong Universitas Mula Warman menjadi pusat riset transisi energi. Sehingga di sini adalah pusat energi Indonesia. Kampusnya harus menjadi kampus riset transisi energi. Kemudian tadi pagi saya ke pasar Segiri, insya Allah kita akan revitalisasi pasar Segiri.
Kemudian juga bangun kampung tepi Sungai Mahakam. Lalu revitalisasi semua tempat-tempat yang kemarin menjadi lubang tambang. Revitalisasi lubang tambang. Karena ini kemudian berdampak pada banjir, bukan? Nah, lalu kawasan inovasi energi terbarukan, sekaligus juga yang tidak kalah penting adalah Stadion Palaran akan direvitalisasi. Ini juga boleh baca nih, sini. Tadi belum baca yang di sini ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, yang hendak kita bangun adalah upgrading kota ini. Supaya dia bisa menjadi kota yang menggerakkan perekonomian yang ada di Kalimantan Timur. Yang tidak kalah penting untuk kawasan Kalimantan Timur, konektivitas. Bagaimana transportasi air dan transportasi darat dibangun. Sehingga warga di mana saja bisa menjangkau ke Samarinda dengan mudah. Oke? Nah, itu kira-kira jawabnya. Waktunya habis. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Pak, masih semangat ya Pak ya? Semangat terus, semangat. Masih semangat. Pak, mungkin gak ngaruh lah ya. Atau mau joget dulu Pak? Kenapa? Oh, enggak ya, enggak ya. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke segmen 2. Jawab Nis. Pak Anies, tema Desak Anies kali ini segmen ke-14 adalah gimana masa depan Kalimantan. Pak Anies tentunya semua juga tahu, Pak Anies adalah salah satu orang tentunya ya yang tidak ingin melanjutkan pembangunan IKN. Padahal IKN itu adalah yang kita bangga-banggakan. Benar gak sih teman-teman? Benar gak sih? Ada yang enggak, ada yang iya. Pak Anies, langsung aja deh kalau gitu. Enggak, kenapa iya? Yang akan di situ. Di tempat lain tidak merasakan apa-apa. Itulah sebabnya saya katakan, bukan soal menolak atau tidak. Anggaran kita terbatas, mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan. Salah satunya, bayangkan kami berencana untuk membangun jalur yang membangun kereta api dari Pontianak, Palangkaraya, Banjar, Balikpapan, Samarinda dan sampai ke atas supaya Kalimantan ini tersambungkan. Hari ini Kalimantan itu tidak tersambungkan, betul tidak? Untuk pergi ke Banjarmasin harus terbang ke Surabaya, dari Pontianak untuk pergi ke sini harus terbang ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak disambungkan satu kesatuan. Begitu transportasinya tersambungkan, perekonomian tersambungkan, maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan. Oke. Belum lagi bicara pendidikan, kita menyaksikan datanya ada, puluhan ribu sekolah rusak di Kalimantan. Apakah itu perlu dibiarkan? Itu harus dibangun. Selama kita tidak fokus pada pendidikan, jangan harap masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Lalu kesehatan. Jadi hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting. Saya ingin sampaikan, bagi sebagian orang di Jakarta sering tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul tidak? Saya bersyukur masyarakat Samarinda bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan.
Yang kita harus selesaikan segera adalah kebutuhan kita. Keinginan kita punya macam-macam, tapi bereskan dulu kebutuhannya. Dan saya percaya bila kebutuhan dasar itu dari mulai pendidikan, kesehatan, mobilitas, transportasi, lingkungan dibereskan, insya Allah Kalimantan akan maju, rakyatnya akan merasakan kesejahteraan. Dan bukan hanya satu lokasi, tapi semua lokasi yang ada di Kalimantan. Tempat ini terlalu kaya untuk penduduknya merasa miskin. Itu jawabnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong tentang Samarinda Pak, kalau kita menghadap ke belakang, dari tadi sudah banyak tongkang-tongkang batu bara yang lewat ya. Waduh, sudah banyak tongkang-tongkang batu bara yang lewat. Pak Anies, Samarinda ini tentunya salah satu yang menopangnya itu adalah energi fosil, salah satunya adalah batu bara Pak. Tapi Saya dapat kopi sambil minum boleh ya? boleh. Ini tulisan. Silakan. Pendapatan dari batu bara itu tentunya juga penting ya Pak ya. Tapi Pak masih ada side effect-nya, masih ada efek sampingnya apalagi di lingkungan ya. Tapi Pak Anies, kalau saya desak Bapak untuk jawab saat ini juga, tapi setelah hirup kopi ya. Setelah hirup kopi, menurut Bapak solusi apa yang akan Bapak upayakan agar batu bara ini tetap menghasilkan keuntungan namun Pak lingkungan tetap terjaga? Ya. Satu, tentang batu baranya sendiri menurut saya harus ada sistem bagi hasil yang lebih adil sehingga masyarakat di sini bisa mendapatkan yang setara. Satu. Kemudian yang kedua, transisi menuju energi yang ramah. Kita tahu bahwa batu bara ini ketika diolah, diproses, dia menghasilkan residu berupa polusi udara. Dan polusi udara itu yang kemudian membuat banyak kawasan menjadi kotor. Dan itu udara yang bisa digeser oleh angin sehingga jadi kena di banyak tempat. Oke, di Jakarta salah satu yang kena dampaknya itu. Nah, transisi menuju energi terbarukan tidak bisa gegabah. Kenapa tidak bisa gegabah? Proses transisinya harus dirancang dengan benar. Karena itu bila setelah misalnya kami bertugas, maka kami akan ajak bicara pelaku industri pengolahan batu bara. Untuk duduk bersama menyiapkan roadmap transisi. Transisi itu harus disiapkan. Kenapa? Ketika nanti ada penggunaan energi terbarukan, kita harus memikirkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang selama ini kerja di sektor batu bara. Bagaimana dengan supir-supir truknya, bagaimana dengan pengolah tongkangnya, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di sekitar tambang. Tidak bisa kita bilang tutup begitu saja kemudian mereka hidup dari mana. Transisi itu harus dipikirkan. Bukan hanya soal lingkungannya, mereka yang bekerja di sektor pertambangannya. Yang kedua, pergeseran kepada energi terbarukan itu perlu alternatif pengganti yang perlu waktu. Jadi roadmap-nya disusun dengan benar. Karena itu saya berharap Universitas Mula Warman menjadi salah satu pusat untuk kita berbicara tentang transisi energi terbarukan. Jadi proses perpindahannya itu tidak membuat penderitaan bagi mereka yang berada di sektor ini. Yang kedua, terjadinya perpindahan itu dirancang dengan benar. Kita salah satu produsen terbanyak batu bara. Jadi ketika kita bergeser ke sana harus ada proses pergantian yang benar. Nah, kami melihat urutannya seperti itu. Harapannya nanti setelah ada proses ini maka kita akan punya sumber energi terbarukan yang sesungguhnya. Dan itu mengingatkan pada ini seperti ini. Ini salah satu figur idola sejak saya masih sekolah dulu. Namanya Profesor Emil Salim. Oke, Pak Emil Salim ini adalah seorang pribadi yang saya sepemahaman. Ketika saya kuliah dulu, saya sempat menulis sebuah paper. Judulnya kira-kira begini, bagaimana ekonomi dan ekologi berjalan bersama. Karena ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Oikos nomos dan oikos logos. Dua-duanya tentang bagaimana kehidupan keluarga, rumah tangga itu bisa maju. Nah, jangan sampai ekonomi dan ekologi tidak sejalan. Nah, mengembalikan ini salah satu bukunya. Kebetulan saya dapat, nah ini lain kali kalau dapat buku minta tanda tangan ya. Oh. Nah, ini buku ini saya dapat dari Pak Emil Salim dan bukunya ada tanda tangannya di sini. Terlihat sudah lama ya Pak ya bukunya. Oh ya, udah berwarna ya bukunya ya.
Ini buku lama, tapi saya bawa di sini ketika saya datang Kalimantan, saya bilang kita akan bicara lingkungan hidup. Dan ini salah satu contoh, teman-teman sekalian, insya Allah ke depan kita akan buat ekonomi berkelanjutan untuk Indonesia, untuk Kalimantan Timur. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat? Masih siap mendesak? Kalau gitu Pak Anies semoga selalu semangat ya Pak ya. Apa Ya. ada yang mau disampaikan dari Ini buku dia Pak? bilang, untuk Bung Anies, semoga buku ini dapat membangkitkan gagasan membawa Indonesia ke alur pembangunan berkelanjutan menuju tanah air Indonesia yang lestari. Emil Salim. Luar biasa. Oke, Pak Anies. Oh iya, sabar ya. Kayaknya udah nggak sabar untuk mendesak ya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi Pak Anies mohon izin dan juga kawan-kawan, kawal-kawalku seberataan lah. Kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu Tanyain Anies. Oke, teman-teman, kalau dari tadi saya yang sudah mendesak Pak Anies dengan beragam pertanyaan yang sudah banyak saya sampaikan dan langsung dijawab oleh Pak Anies. Tapi kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan boleh, pernyataan boleh secara langsung dan menggantikan posisi saya. Ingat, ketentuannya adalah waktu teman-teman menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan hanya 1 menit. Kita udah punya timer dan mohon izin Pak Anies nanti akan menjawab selama 2 menit. Saya mulai dari sini sebelah sini, tenang. Boleh diturunkan dulu semuanya. Saya hitung 1 yang ketiga ya. 1. Boleh. Masnya yang itu boleh. Tenang ya. 1 yang ketiga baru angkat tangan. Jangan dari awal ya. Oke, silakan. Saya perkenankan waktunya hanya 1 menit. Silakan. Pak Anies, izin memperkenalkan diri, nama saya Kelvin Oktaviano, saya dari pelajar, saya masih sekolah di SMA Negeri 1 Samarinda. Terima kasih atas kesempatannya, ada 2 pertanyaan penting yang saya ajukan kepada Pak Anies. Pertama, saya rasa ada gap antara pendidikan di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur dengan di Jawa. Saya sadar akan hal ini ketika saya mengikuti lomba-lomba di nasional, ketika saya melihat klasemen juara umum OSN, FLS 2N, selalu Kalimantan Timur ataupun daerah-daerah di luar Jawa itu berada di bawah. Saya merasa, saya sudah tanya ke teman-teman saya yang di luar, di Jakarta, di Banten, memang ada gap. Di sana udah ada pelatihan yang berjenjang, sedangkan di sini tidak ada. Makanya pertanyaannya, bagaimana kebijakan Pak Anies yang konkret untuk menghilangkan gap ini? Untuk menghilangkan gap pendidikan ini. Kedua juga soal transportasi umum Pak Anies. Tolong dijelaskan, saya sebagai pelajar saya melihat banyak anak SMP, anak SMA itu banyak yang sudah pakai motor sendiri karena tidak ada transportasi umum yang terjangkau dan juga murah. Transportasi umum di sini itu sangat mahal Pak Anies. Saya dari rumah saya Sambutan ke tempat sekolah saya 16 km itu harus membayar Gojek. Kalau Gojek itu 40.000. Sedangkan saya kemarin di Jakarta menempuh dari Rawabelong ke Sumur Batu itu cuma 3.500. Maka dari itu tolong Pak Anies dijelaskan. Iya, pakai transportasi umum, pakai Jakliko dan Transjakarta. Maka dari itu tolong dijelaskan agar kecelakaan bagi para pelajar di Samarinda juga berkurang. Siap, oke. Namanya sekali lagi siapa? Kelvin, terima kasih. Kelvin sudah merasakan Jaklinko di Jakarta ya? sudah sangat aman Pak. Ya, makasih. Gini, pertama tentang gap pendidikan. Ini problem nyata yang menurut kami bila itu tidak diselesaikan, maka ketimpangan ekonomi akan selalu terjadi. Kenapa? Karena banyak anak-anak dari berbagai daerah dikirim ke Jogja, ke Malang, ke Bandung untuk pendidikan. Betul tidak? Dan saya mengalami, saya sekolah di Jogja, teman SMA saya dari berbagai provinsi di luar Jogja. Kenapa? Karena mereka untuk ingin masuk perguruan tinggi, SMA-nya masuk ke Jogja karena gapnya yang tinggi. Nah, kami nanti akan lakukan pemerataan ini. Berbagai program, misalnya. 1 adalah pertukaran kepala sekolah. Oke?
Pertukaran kepala sekolah. Kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang baik di Jawa bertukar dengan kepala sekolah yang ada di sini. Oke? Bisa wakilnya, bisa, intinya apa? Supaya terjadi perpindahan pengalaman. Begitu ada kepala sekolah baru memimpin di sini, maka guru akan merasakan, oh begini ya sekolah baik itu dipimpinnya. Di sisi lain, kepala sekolah di sini dikirim ke sana untuk belajar bagaimana mengelola sebuah sekolah yang baik. Kunci dari pendidikan adalah, kunci kemajuan, satu adalah gurunya, dua kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya pertukaran. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan gurunya. Dan diseriusi. Diseriusi artinya begini, di tempat-tempat yang kita pandang perlu ada dorongan peningkatan, kirimkan pelatih, kirimkan program, dan kemudian tingkatkan kompetensi itu. Kami akan lakukan itu di Kalimantan Timur, supaya tidak perlu pergi-pergi nanti jauh. Oke? Terima kasih. Yang ketiga, siapkan fasilitas belajar yang setara. Apa itu artinya? Misalnya begini, fasilitas internet, fasilitas perpustakaan, buku, sehingga ekosistem belajarnya tumbuh dengan baik, gitu ya. Yang kedua, soal transportasi umum. Ini yang hendak dibangun. Jadi kami melihat keluarga-keluarga itu uangnya habis untuk transportasi. Betul ya? Bensinnya mahal, kendaraan pribadinya juga harus kredit mahal. Kenapa? Ini problem besar di Republik ini. Berpuluh tahun negara hanya memikirkan bikin jalannya. Urusan kendaraannya diserahkan pada keluarga untuk menentukan. Betul tidak? Ya, negara tidak menyiapkan transportasi umum. Transportasi umum itu seakan-akan bukan bagian dari tanggung jawab negara. Yang dibangun oleh negara itu hanya jalan saja. Sesudah itu silahkan Anda kredit motor, silahkan kredit mobil, saya beri subsidi untuk BBM-nya. Itu negara berpandangan begitu. Saya termasuk yang ingin merevisi pandangan itu. Ya, negara itu harusnya memikirkan transportasi untuk rakyat. Bukan hanya memberikan jalannya. Ya, negara harus bangun jalan. Tapi negara harus bangun transportasi umum sehingga warga tidak perlu menyiapkan transportasi untuk mobilitas dalam kotanya. Kapan transportasi umum digunakan? Transportasi umum digunakan untuk kegiatan rutin reguler. Rutin reguler. Apa itu rutin reguler? Anak berangkat ke sekolah, anak pulang sekolah, orang berangkat ke kerja, pulang kerja. Itu rutin reguler. Kalau kegiatan leisure atau kegiatan hiburan, itu bisa menggunakan kendaraan pribadi. Tapi untuk kegiatan rutin, andalkan fasilitas umum. Jadi insya Allah itu yang akan dibangun di Samarinda ini, supaya penduduk Samarinda, satu, ya, berkurang pengeluaran untuk transportasi. Yang kedua, yang tidak kalah penting, produktivitas meningkat. Kalau Anda naik kendaraan pribadi, maka sepanjang perjalanan Anda nggak bisa buka alat ini. Dengan Anda naik kendaraan umum, Anda tetap bisa produktif. Yang ketiga, yang tidak kalah penting. Teman-teman, ini sering terlupakan. Transportasi umum itu memberikan perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Kenapa? Karena di transportasi umum, siapa saja duduk di kursi yang sama, berdiri di tempat yang sama, antri yang sama, tiketnya sama. Anda datang ke bandara. Bandara itu nggak setara. Kalau Anda punya business class, Anda menikmati lounge. Kalau Anda tidak punya business class, Anda kelompok reguler. Betul tidak? Transportasi umum tidak ada bisnis, tidak ada ekonomi. Semuanya sama. Antrinya sama, tiketnya sama, duduknya sama, berdirinya sama, haltenya sama. Inilah instrumen pembangun kesetaraan yang mempersatukan. Karena itu, kenapa kami bangun transportasi umum di Jakarta? Karena Jakarta itu berkelas-kelas. Berkelas-kelas, office boy dengan CEO, nggak pernah satu kendaraan. Office boy naiknya apa, CEO naiknya apa, betul tidak? Begitu pakai transportasi umum, mereka ngantri yang sama, berdiri yang sama. Untuk pertama kalinya office boy dan CEO bisa duduk berdampingan. Itulah yang kenapa kita gagas transportasi umum. Transportasi umum bukan hanya untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum untuk membuat perasaan persatuan yang ada di sebuah masyarakat. Gitu jawabnya. Ya, makasih. Luar biasa. Dengan Mas siapa tadi Mas? Mas Kelvin, tepuk tangan dulu untuk Mas Kelvin.
boleh. Siap. Oke. Anda langsung pertanyaan berikutnya saya foto. Oke, kalau gitu kita akan berbalik ke belakang. Aduh, sabar teman-teman. Turun dulu walai. Ingat ya, 1 dan 3. Jangan dari awal dong, turun dulu wal. 1. Ibu yang jilbab pink, berkacamata, Mbak. Ya, silakan boleh langsung sesegera mungkin silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, silakan. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Maksimal 1 menit untuk dapat disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya berjumpa langsung dengan Presiden. Insya Allah Presiden 2024. Amin. Sebenarnya banyak sekali. Kenal dulu ya Bapak ya. Saya Nia, biasa dipanggil kalau di Samarinda oleh Miss Nia. Karena saya mengajar bahasa Inggris. Oke. Miss Nia. Iya baik. Pertanyaan saya sebenarnya luar biasa banyak ya, ada sekitar 17 pertanyaan. Tapi karena waktunya sangat terbatas, maka saya akan sampaikan 2 poin penting dulu. Kalau pertambangan tadi sudah disampaikan oleh moderator Mbak Fiona, maka saya tidak akan sampaikan pertambangan dulu. Pertama, terkait lingkungan yang berhubungan dengan pertama tadi Bapak sampaikan. Sebelumnya ketika saya lupa tahun 2010-2011 saya lupa. Ketika itu saya di International Islamic University Malaysia sebagai moderator bersama Profesor Dr. Emil Salim. Discuss terkait tentang lingkungan dan pertambangan di sana. Lalu saya sempat berbisik-bisik dengan beliau dan bertanya, sangat disayangkan sekali untuk Samarinda, bahkan mungkin untuk Kalimantan Timur, pertambangan ini cukup besar, betul? Miss Nia. Iya. Miss Nia 1 Iya. menit ya, bukan 1 jam Miss Nia. Iya, baik. Ya, lalu saya tanyakan ke beliau, sayang sekali banyak sekali holder-holder ini, stakeholder terutama perusahaan tambang tidak begitu peduli tentang terkait lingkungan itu sendiri. Dan Profesor Emil Salim begitu genjot, begitu semangat, begitu mengencourage sekali lingkungan, ekologi, ekonomi begitu maksimal. Lalu saya tanyakan kepada beliau, bagaimana sih beliau ini memaksimalkan untuk mengencourage perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Nah ini saya tanyakan langsung kepada Bapak Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan Anda terkait usaha maksimal dari profesor-profesor terkait lingkungan dan tambang ini sendiri? Pertama. Yang kedua, terkait missing point. Setiap daerah ketika Bapak Anies Baswedan datang ke Samarinda atau ke kota-kota lain, adakah missing point atau hal yang Bapak mungkin terlupa? Boleh saya lanjutkan Bapak? Boleh saya lanjutkan sebentar? Ada missing point, agenda apa yang Bapak terlupa dalam agenda tersebut? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu, apa missing point? Justru kami bisa sampaikan di antara 3 pasangan calon presiden, semuanya harus menyusun visi dan misi. Betul ya? Nah, pasangan nomor 1 adalah satu-satunya yang menyusun visi misinya menggunakan, kalau bisa dibilang 2 dimensi. Satu adalah dimensi sektor. Sektor itu artinya apa? Pendidikan, kesehatan, perindustrian, energi itu sektor. Nah semua menyusun dengan sektor. Apa yang mau dikerjakan di tiap sektor. Nah pasangan nomor 1, satu-satunya yang membuat dimensi kedua. Yaitu dimensi wilayah. Apa yang dibutuhkan untuk Sumatera, apa yang dibutuhkan untuk Jawa, apa yang dibutuhkan untuk Sulawesi, apa yang dibutuhkan untuk Papua, apa yang dibutuhkan untuk Kalimantan. Yang itu berbeda-beda tiap tempat. Jadi kita jangan menganggap Indonesia itu sama. Indonesia itu memiliki variasi yang tinggi sekali. Dan disitulah ikhtiar kita untuk memasukkan, kalau istilahnya Miss Nia tadi adalah missing point. Hal yang terlewatkan. Karena ketika kita bicara se-Indonesia, maka kita sering melewatkan urusan-urusan yang urgent di tiap-tiap daerah. Nah caranya dengan membuat 2 dimensi. Dimensi sektor dan dimensi wilayah atau dimensi teritorial. Teman-teman boleh download visi misinya, Anda lihat di situ, sudah ya? Terima kasih.
Makasih buat yang sudah download. Kasih tepuk tangan boleh dong yang sudah download. Buat yang belum silahkan download. Nanti kemudian Anda baca. Dan Miss Nia itu ada bahasa Inggrisnya juga Miss Nia. Jadi kalau mau dibagi kepada mereka yang menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua soal lingkungan hidup. Begini teman-teman. Dalam pengalaman kami, pelaku usaha itu nurut pada pemerintah. Nurut sama pemerintah. Pelaku usaha itu nggak akan bertumbukan dengan pemerintah. Pelaku usaha nurut. Problemnya pemerintahnya sendiri tidak memprioritaskan ekologi, tidak memprioritaskan pembangunan berkelanjutan sehingga mereka pun merasa ada keleluasaan di situ. Sudah saatnya negara tidak diatur oleh para pelaku usaha dan sebaliknya. Justru negara yang harus mengatur pelaku usaha. Saya mengalami mengelola Jakarta dan ketika saya proses kampanye hingga bertugas di Jakarta didukungnya oleh rakyat kebanyakan, bukan oleh para pemilik modal yang besar, bukan. Dan ketika saya bertugas, saya panggil mereka, kita menginginkan Jakarta yang A, B, C, D. Mari kita sama-sama. Dan mereka ikut. Jadi saya yakin ketika diundang dan ditunjukkan masa depan praktek merusak lingkungan itu setara dengan praktek perbudakan. Dulu praktek perbudakan itu dianggap normal. Usaha pakai budak itu normal. Tapi siapa yang menganggap hari ini normal kalau pakai budak? Nggak ada yang terima. Dulu berusaha dan merusak lingkungan bisa dianggap normal. Ke depan itu aib, itu dosa. Dan itu harus berubah. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan insya Allah kita lakukan perubahan sama-sama. Saya yakin dibuat pesan moralnya, diturunkan dalam bentuk regulasinya, lalu laksanakan terjadi perubahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Miss Nia dan terkhusus untuk Pak Anies. Waduh, siap. Siap. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Miss Nia. Baik, tidak terasa waktu mendesak ternyata sudah berada di akhir. Dari tadi mohon maaf ya Pak Anies. Saya desak-desak dan juga kawal-kawal dari Samarinda dari Provinsi Kalimantan Timur ikut mendesak Pak Anies. Daripada dari tadi Pak Anies didesak-desak terus, boleh deh kalau begitu terakhir Pak Anies boleh ada yang mau disampaikan dulu untuk masyarakat Kalimantan Timur dan atau Kota Samarinda. Silakan Pak Anies. Ada yang mungkin tolong teman-teman bisa koordinasi. Ya gini, jadi gini teman-teman, memang ada banyak hal bisa diatur kecuali penerbangan. Penerbangan itu sering kita nggak bisa mengatur ya. Jadi kalau ketinggalan pesawat agak rumit nantinya. Tapi begini, kalau itu kita buat singkat ya. Kalau boleh tambahin 2 tapi singkat. 2 singkat. 2 tapi singkat. Singkat. Ya? Jadi gini, saya ulangi nih. Ini, there is, tidak ada pertanyaan bodoh. Tidak ada pertanyaan salah. Yang ada pertanyaan panjang. Oke. Langsung Bikin pendek ya. Oke. Kalau pendek sih ya. Sudah poin kita ambil dari sini dulu. Satu. Silakan Mas baju kotak-kotak naik langsung cepat. Sekarang di sini. Turun dulu semuanya. Turun dulu. Mohon turun. Satu. Banyak jilbab biru. Silakan langsung naik ke atas. Langsung ya. Tolong disampaikan pertanyaannya dengan singkat dan padat. Silakan. Sudah waktunya Pak Sameles. Sudah waktunya Pak Sameles. Lampu sudah ada ya? Sudah ada. Tapi singkat. Baik, pertanyaan saya adalah Langsung. pertanyaan saya apa yang akan Bapak lakukan untuk penderita penyakit mental khususnya skizofrenia Pak? Karena bagaimana yang kita lihat yang dilakukan pemerintah hanya memasukkan mereka ke rumah sakit jiwa dan memberikan mereka obat. Sementara dan mereka butuh pendamping caregiver karena jika Oke. tidak didampingi mereka bisa di luar tinggal Bapak. Sakitnya apa? Skizofrenia Pak. Oh, skizofrenia. Oke, ya. Gini, teman-teman sekalian.
saya ingin menjawab ini, saya ingin jelaskan bagaimana kami mengambil keputusan. Satu, prinsip kesetaraan. 2, kepentingan umum. 3, data, informasi, ahli. Oke. Yang keempat, baru aturan. Jadi, kami akan berkonsultasi pada ahlinya dan memastikan ada pendekatan yang benar. Bila memang itu membutuhkan perlakuan khusus, fasilitas khusus, maka negara membuatkan regulasi untuk bisa dilakukan. Gitu jawabnya. Makasih. Pertanyaan kedua, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sini, yang Anda yang mau diberikan foto kepada boleh saya. sambil nunggu pertanyaan. Sini. Boleh. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN jika kita melihat saat ini tuh IKN itu sudah dalam masa pembangunan, itu Pak. Jadi apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN itu? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau mungkin akan diberikan langkah solutif lain begitu Pak? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devon Dirgahayu Mangopang, saya mahasiswa dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Devon. Devor. Pak Devor, ini pertanyaan bagus nih pertanyaannya. Gini, tadi saya bercerita tentang transisi batu bara. Kan tidak semena-mena bukan? Dibuat, dipastikan mereka yang bekerja di dalam sektor itu aman. Begitu juga dengan ketika kita bicara tentang IKN. Oke? Kita ingin alokasi anggaran dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang senyatanya dirasakan oleh warga Kalimantan. Itu prioritas kita. Oke? Kemudian apa yang sudah berjalan, kita akan panggil semua stakeholder bagaimana bisa mengelola agar apa yang dikerjakan di sana itu tidak menimbulkan kerugian. Tapi bila kita terus mengalokasikan anggaran yang besar, bayangkan untuk bangun rel kereta api saja dari Pontianak sampai ke sini itu diperlukan 22 triliun. 22 triliun itu jauh lebih kecil dibandingkan lebih dari 400 triliun untuk membangun sebuah tempat IKN. Kebayang tidak? Dan kami tadi sudah cek, kita mau melakukan revitalisasi kereta api di Sumatera Barat, itu per kilometer revitalisasi itu artinya memanfaatkan ulang 16 miliar per kilometer. Di sini kalau bangun rel kereta kira-kira 60 miliar per kilometer. Jadi anggarannya dipakai untuk itu. Tapi untuk yang di Kalimantan kita duduk bersama di IKN supaya ada solusi yang tepat di tempat itu. Gitu ya. Mau interupsi Pak? Bisa diinterupsi Pak? Pertanyaan saya tadi, IKN ini bakalan diapain Pak? Gitu. Itu begini, sebagai sebuah wilayah keputusannya di undang-undang. Tapi alokasi anggarannya kita akan atur supaya menyelesaikan masalah Kalimantan, bukan hanya untuk satu tempat di situ. Baik, ya? terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Mas Devon, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Devon terkhusus Pak Anies. Terima kasih luar biasa. Dari tadi saya merasakan auranya, kurang atas dikit ya. Saya merasakan auranya sudah didesak dari tadi. Bahkan sebelum Pak Anies pun datang, desakan itu sudah ada ya. Pak Anies, kalau dari tadi Pak Anies sudah didesak Pak. Kali ini Pak, karena kita berbicara tentang jadwal penerbangan juga yang tidak dapat digeser ya. Pak Anies, kalau dari tadi Pak Anies sudah saya dan juga kawal-kawal dari Kalimantan Timur mendesak ya. Saat ini saya akan memberikan waktu untuk Pak Anies. Nanti Pak Anies silakan boleh menyampaikan barangkali pesan maupun ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan dari Provinsi Kalimantan Timur. Silakan. Silakan Pak Anies. Silakan. Itu ada yang tanya, kereta apinya tahun berapa? Ya. Itu begini. Gimana, itu Pak? bukan sesuatu yang baru, perencanaannya sudah. Bahkan visibility study-nya sudah dilakukan. Tinggal kita siapkan alokasi anggarannya supaya perencanaan itu bisa segera dilakukan, ya. Nah, Silakan Pak Anies, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kalimantan Timur? iya. Gini teman-teman sekalian, saya pun inginnya lebih lama lagi di sini teman-teman, ya. Tapi begini teman-teman, kami
Ini insya Allah nanti satu saat seperti dibilang tadi, sekali minum air Samarinda akan kembali lagi ke Samarinda, ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini sharing saja, teman-teman. Kami menginginkan kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik. Bulan depan rakyat Indonesia akan menentukan pilihan kepada siapa kewenangan itu diberikan. Dan ketika menentukan, kami memilih sebagai salah satu kontestan, kami memilih untuk menghadirkan dialog-dialog seperti ini. Ketika dialog, Anda bisa mendengarkan pandangan saya. Dan ketika saya menyampaikan, tidak mungkin Anda akan setuju 100%. Mungkin ada yang setuju 100%, ada yang setuju 80%, ada yang setuju 70%. Tapi minimal Anda tahu di mana setujunya, di mana tidak setujunya. Dan saya melihat demokrasi modern harus rakyat mengetahui apa yang menjadi jalan pikiran pemimpinnya. Apa yang menjadi cara dia mengambil keputusan. Apa gagasan yang ada pada dia. Karena Indonesia sedang memilih orang untuk membuat keputusan. Bukan memilih orang untuk fotonya dipasang di ruang-ruang kelas. Kalau Anda memilih orang hanya untuk dipasang fotonya di ruang kelas, maka cukup menilai dari bannernya saja. Oke, tapi karena Anda memilih orang untuk mengambil keputusan, maka Anda harus tahu apa jalan pikirannya. Dan yang tidak kalah penting, orangnya tidak takut untuk dialog. Tidak takut untuk tukar pikiran. Dan bila menghadapi pandangan yang berbeda, maka lakukan tukar pikiran. Tukar pikiran itu kan untuk pandangan yang berbeda, bukan? Dan itu normalnya masyarakat ya ada tukar pikiran. Karena itu saya menawarkan ini sebagai bagian dari meningkatkan mutu demokrasi kita. Dan saya ingin sampaikan terima kasih. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau meningkatkan mutu demokrasi di Indonesia. Teman-teman semua punya pilihan menonton saja di rumah atau hadir langsung. Dan Anda memilih hadir langsung. Anda bagian dari meningkatkan demokrasi itu. Lalu berikutnya, teman-teman, bulan depan Anda akan menentukan pilihannya. Saya selalu mengatakan, saya tidak minta Anda untuk milih saya. Tidak. Saya hanya meminta Anda untuk menjadi pemilih yang rasional. Rasional itu artinya membandingkan. Rasio itu perbandingkan. Orang yang memilih dengan menggunakan perbandingan, dia adalah pemilih yang rasional. Bandingkan apa? Bandingkan rekam gagasannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya. Dari situ tentukan pilihannya di 14 Februari yang akan datang. Anak muda tidak perlu diajari milih siapa, karena anak muda sudah tahu mereka harus memilih siapa. Tunjukkan itu, silahkan ambil pilihan. Dan pemilu, pilpres bukan tentang masa lalu. Pilpres pemilu adalah tentang masa depan. Tentang masa depan, konsekuensinya adalah keputusan masa depan yang akan dibuat oleh siapapun yang diberikan amanat. Karena itu saya mengajak kepada semua di sini, jangan sia-siakan hak pilih Anda. Bila pilpres diikuti hanya oleh 60% orang, maka yang 40% itu tidak ikut menentukan. Yang 60% lah yang menentukan. Dan insya Allah yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang menentukan pilihannya di 14 Februari yang akan datang. Saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman. Hari ini kita berjumpa, mungkin waktunya tidak panjang. Ya, tapi insya Allah kenangannya panjang di kita semua. Dan saya ingin mengharapkan kepada semuanya, insya Allah apa yang tadi disampaikan, bila amanat itu diberikan, maka apa yang tadi dikatakan insya Allah akan dilaksanakan. Laksanakan. Kami selalu berhati-hati di dalam menyampaikan rencana. Kenapa? Karena rakyat sudah capek dengan janji yang tidak dilaksanakan. Dan itu adalah beban moral tersendiri bagi saya. Saya ingat maju pilkada di Jakarta. Datang ke kampung-kampung berkampanye, bersilaturahmi dengan warga. Apa kata warga di sana? Pak Anies, kami tidak minta macam-macam. Kami cuma minta satu saja. Bapak akan di sini 5 tahun atau Bapak tengah jalan akan pergi?
Ya, kenapa? Karena mereka pernah punya harapan. Pernah punya harapan, lalu di tengah jalan pindah. Nah yang berikutnya repot ngadepinnya. Karena dia berhadapan dengan masyarakat yang bilang, sebentar Pak. Dulu ada yang begini nih Pak nih. Lalu pergi. Jadi saya mengatakan kami hati-hati di situ. Yang terakhir nih teman-teman. Ini bulan Januari, tanggalnya 11. Akhir tahun kemarin, saya diajak refleksi akhir, bukan diajak, ada yang bertanya, Pak apa refleksi akhir tahunnya? Lalu ini yang saya sampaikan. Tahun 2023 adalah tahun dalam hidup saya yang sangat mengesankan. Karena di tahun itu, tahun saya berjabat tangan terbanyak dalam usia hidup saya. Belum pernah saya salaman sebanyak tahun 2023. Ratusan ribu mungkin jutaan orang yang saya bersalaman. Dan teman-teman sekalian, tidak ada salaman basa-basi di situ. Semua salaman dengan penuh semangat. Tapi itu yang membuat saya merasa bahwa tanggung jawab perubahan itu bukan tentang satu orang, bukan tentang kekuasaan. Ini adalah amanat aspirasi jutaan orang yang pernah saya temui di berbagai tempat seluruh Indonesia. Bayangkan, ketemu dengan ibu-ibu yang menjabat tangan erat sambil bilang, Pak, harga susu bayinya terlalu mahal. Bayi saya tidak bisa dapat susu dengan baik. Pak, anak saya tidak bisa sekolah padahal dia berpotensi untuk bisa sukses. Anak saya pintar tapi biayanya mahal. Pak, pupuknya mahal. Pak, solarnya sulit. Gasnya. Di mana-mana yang ditemui adalah ungkapan harapan. Dan di semua tempat tidak ada orang yang datang di perkumpulan seperti ini bayaran. Semua datang dengan semangat bahwa kami ingin perubahan. Kami Indonesia lebih baik. Jadi saya terakhir ingin sampaikan. Ini adalah amanat perjuangan. Saya minta tolong pada semua yang bersimpati. Yang bersimpati pada gerakan ini. Mari kita usung sama-sama ikhtiar perubahan ini. Bila Anda bersimpati, bantu untuk usung. Karena ini adalah tanggung jawab yang dititipkan dari berbagai wilayah, jutaan rakyat yang menitipkan. Saya yang ketimpa amanat itu bersama teman-teman yang lain, saya berharap dibantu untuk mengusung amanat ini. Siap? Insya Allah kita ikhtiarkan 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih buat semuanya, salam buat keluarga, salam buat teman-teman. Insya Allah kita jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian agenda desak Anies. Terima kasih kepada kawal-kawal seberataan yang sudah mendesak Anies. Dan terima kasih Pak Anies yang telah kita desak bersama-sama. Saya Viola Meilinda pamit undur diri. Ketepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.